Selamat pagi Nana. Pagi. Nah, hari ini kita akan mulai belajar ya. Kenapa hari ini Bapak belajar pakai mic? Nah, karena dunia sekarang ini adalah COVID. Nah, oleh karena itu kalau Bapak tidak pakai mic, Bapak pakai masker, kan suara Bapak tidak jelas kedengaran. Ya, seperti itu ya. Oleh karena itu hari ini Bapak pakai masker ya. Kalau Bapak tidak pakai mic, jadi suara Bapak tidak akan jelas lihat pada anak-anak. Nah, sebelum pelajaran dimulai, ketua kelas pimpin berdoa dulu sebentar. Belum, silakan. Udah. Mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum pelajaran dimulai, sebagai penyemangat di pagi hari ini, marilah kita bernyanyi dulu, yaitu bernyanyi lagu wajib Indonesia Pusaka ya. Jadi kita harus selalu ingat dengan lagu-lagu wajib kita, jangan kita tinggalkan. Anak-anak mulai, silakan berdiri dulu bernyanyi lagu wajib. Indonesia tanah air beta, pusaka abadinan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai hati menutup mata. Anak-anak silakan membaca buku yang telah Bapak bagikan kemarin ya, baca di permulaan tentang bagaimana jagung itu berkembang ya. Silakan baca anak-anak, baca sebentar ya, biasakan diri sebelum belajar mulai membaca. Itu adalah wujud dari literasi kita, selalu membaca ya. Silakan dibaca, ini dibaca ya. Saya bacanya? Sudah, jawab yang keras ya. Ya. Nah, sekarang silakan duduklah dengan baik Nana. Nana silakan duduk dengan kelompoknya ya. Sudah kita bentuk kelompok dari kemarin ya. Nampaknya Nana sudah berbentuk berkelompok ya. Seperti itu. Nah, sekarang sebelum melanjutkan kepada pelajaran. Nah, pelajaran hari ini ya. Jadi kita mulai belajar di kelas 6, anak-anak menjadi kelas 6 yang baru ya. Pertama Pak bagikan buku kemarin, yaitu kita sekarang belajar tentang tema 1 ya. Buku tema 1 judulnya Makhluk Hidup. Subtema 1 Kumpulan Sahabatku, pembelajaran pertama ya, pembelajaran pertama. Di mana dalam pembelajaran pertama ini itu berisi muatan atau mengandung muatan. Yang pertama muatan IPA, jadi bidang studi IPA. Yang kedua adalah bidang studi bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah bidang studi ilmu pengetahuan sosial atau IPS ya. Nah, tentu di dalam pembelajaran nanti Pak berikan urut-urutan, jadi anak-anak supaya bisa apa yang harus saya lakukan nanti setelah belajar ini, setelah dimulai ya. Yang pertama, urut anak-anak belajar itu pertama anak-anak mengamati ya. Anak-anak mengamati baik layar maupun benda yang Bapak bawa nanti, silakan diamati. Setelah itu anak-anak membentuk kelompok ya, kelompok sudah terbentuk.
Selanjutnya anak-anak mencari jawabannya, mengeksplorasi jawaban. Yang selanjutnya atau nomor D, untuk mencari jawaban itu anak-anak harus berdiskusi ya, berdiskusi. Terus selanjutnya setelah berdiskusi, anak-anak menyampaikan hasil diskusi. Setelah menyampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok ke depan kelas, selanjutnya menyimpulkan materi pelajaran apa yang kita pelajari hari ini. Itulah urutan konsep kita belajar hari ini. Nah itu. Nah, sebelum berlanjut, sekarang urutnya sudah. Sekarang Pak sampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Di layar monitor ya. Om Swastiastu ya. Ini Bapak membuat PowerPoint. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak bisa lihat di layar ya. Jadi PPT atau PowerPoint ini Bapak buat untuk anak-anak ya, sengaja. Pertama hari ini, setelah kamu mengamati singkong, ubi jalar, padi, pisang, siswa mampu membandingkan perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Melalui gambar tersebut, siswa dapat menyebutkan manfaatnya dengan benar. Ya, terus yang kedua, tujuan pembelajaran kedua hari ini, setelah kamu berdiskusi dalam menyelesaikan lembaran kerja peserta didik, nanti Pak berikan anak lembaran kerja ya. Siswa mampu mempresentasikan ke depan kelas hasil diskusi tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Nah, nomor 3, tujuan yang ketiga, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dari wacana tersebut. Nomor 4, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkan dengan menggunakan bahasa sendiri secara lisan menjadi sebuah tulisan. Sekarang tujuan yang kelima, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN yang terkait dengan kondisi geografisnya dengan benar. Ya. Terus tujuan belajar yang terakhir adalah setelah anak-anak berdiskusi, kamu mampu menyajikan laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografis. Setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budaya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait dengan kondisi geografisnya dengan benar. Terus tujuan pembelajaran yang keenam adalah setelah berdiskusi, siswa mampu menyajikan laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui sebuah tabel. Ya, membuat tabel nanti. Nah itu tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini ya. Nah sebelum Pak lanjut kepada materi pelajaran, Bapak bertanya kepada anak-anak. Begini pertanyaan Pak ya. Anak-anak punya orang tua anak? Punya orang tua itu siapa? Ayah dan ibu. Keberadaan anak sekarang ini disebabkan oleh bagaimana orang tua anak itu pertama menikah ya, setelah menikah kawin, lahirlah anak kan gitu. Artinya bapak ibu dan anak pas melakukan berkembang terjadilah anak ada macam itu ya. Nah oleh karena itu baru kita bicara dengan manusia. Tapi pada tumbuh-tumbuhan juga terjadi hal yang sama. Manusia juga melakukan perkawinan untuk berkembang biaknya, untuk
dan tumbuhan juga berkembang biak, ya. Dan hewan pun juga berkembang biak. Tujuannya tiada lain adalah untuk melestarikan keturunannya. Jadi kalau tidak berkembang biak, kamu tidak ada kan, siapa yang melestarikan keturunan manusia model anak-anak kan gitu ya. Nah itu pertama. Nah selanjutnya Bapak memperlihatkan apa ini nak? Apa nih? Yang keras. Padi. Nah sekarang Bapak bertanya, apa yang kamu ketahui tentang tanaman padi ini dan manfaatnya? Silakan berpikir sebentar. Ya, yuk. Bisa dibuat menjadi nasi. Bisa dibuat menjadi Nasi. Beras, ya, ya. Padi bisa diubah menjadi nasi. Diubah, diapakan? Diubah menjadi beras, lalu beras direbus menjadi nasi. Direbus menjadi nasi padi ini kan. Nah ini padi. Nah padi ini diolah menjadi beras, ya. Setelah menjadi beras jadi menjadi bahkan makanan pokok kita di Bali, di Jawa dan lain sebagainya. Nah itu. Dah ada yang mau tanyakan tentang padi ini? Kelompok ini apa yang kamu ketahui tentang padi ini? Silahkan dijawab satu aja. Ada? Ya. Manfaat itu untuk apa? Selain dimakan sebagai apa? Sebagai sayur apa? Hah? Sayur apa lagi? Dibakar, ya, dibakar jagung bakar. Terus apa? Direbus, itu jagung. Dibuat menjadi popcorn. Dibuat menjadi popcorn, ya, yang dijual-jual itu, ya, itu jagung. Nah, terus Pak punya lagi nih, banyak nih. Nah, ini apa nih? Ya, ini apa? Bengkuang. Apa nih? Bukan singkong, apa nih? Bengkuang. Hah? Oh? Ketela apa? Ketela biasa. Digunakan untuk apa ini? Manfaatnya? Dimakan sebagai apa? Bukan. Hah? Dibuat kue, selain kue? Keripik juga bisa. Ya, bisa. Ini ketela. Terus, nah ini Pak bawa lagi supaya anak-anak tahu ya. Nah, ini apa nih? Hah? Oh. Udah apa anak? Udah apa? Udah dibuat makan apa misalnya? Hah? Singkong loh. Oh, dikasih kelapa, dipotong-potong. Kan enak ya? Sering dijual di warung. Nah itu ya. Ini juga singkong ya. Nah ini. Nah, buah jagung ini, Nana, pernahkah Nana melihat jagung ini berbunga? Ya. Nah ini tandanya dia berbunga, dia menjadi buah jagung, dia bisa berkembang. Ya. Nah, perkembangbiakan secara dengan melakukan perkawinan itu di dalam buku disebut dengan perkembangbiakan secara generatif. Nah itu ya. Nah sekarang Pak Karu ini sekarang lihat di layar tentang apa yang dimaksud dengan pembagian generatif, sebetulnya materinya sedikit ya. Ya, Pak sampaikan. Nah, coba lihat di layar, anak di layar, coba lihat di layar ya. Nah ini tanaman apa anak tuh? Tanaman jagung ya. Lihat di sini apanya anak yang di atasnya nih? Nah, bunga ya. Ini buahnya mana? Ini buahnya, ini batangnya mana? Batangnya ini kan? Nah ini daunnya, ini buahnya, ini batangnya, ya. Nah, ini berbunga dia. Nah, anak-anak, coba perhatikan, Pak jelaskan
mengenai perkembangbiakan generatif ya. Generatif itu artinya perkembangbiakan melalui proses perkawinan ya. Seperti apa yang Pak katakan tadi, baik manusia, binatang itu berkembang biak secara generatif atau berkawin. Nah, lalu kalau Bapak bicara, Bapak ibumu orang laki-laki dan ibumu perempuan, kalau tumbuh-tumbuhan, apanya yang disebut dengan laki-laki, apanya yang disebut dengan perempuan. Nah ini anak, nah, lihat ini. Terus ini tumbuhan jagung ya. Nah, kita lihat dari bunga. Ya, bunga. Nah, bunga ini ada bunga yang namanya bunga lengkap ya. Bunga lengkap artinya bunga yang ada mahkota bunganya, ada benang sarinya, ada kepala sarinya, ya, di mana ini ada kepala putiknya yang sudah ditunjukkan oleh anak panah. Ada tangkai putiknya, ada bakal biji, ada tangkai bunga, dasar bunga dan kelopak bunga. Dan semua komponen-komponen ini mempunyai guna dan tugas masing-masing. Ya, nah inilah seperti apa yang Pak katakan tadi ya, berkaitan dengan perkembangbiakan generatif. Kalau di bunga tumbuhan secara kembangbiak secara generatif itu ini ada benang sari. Nah, benang sari itu berupa serbuk sari jatuh ke kepala putik. Benang sari ini disebut sel jantan dan kepala putih ini disebut dengan sel betina. Nah, ini jatuh ke kepala putih, terjadilah pembuahan. Terjadilah di bakal biji ini terjadi buah, terjadi buah seperti itu. Ya. Dan semuanya tumbuh-tumbuhan itu bukan semuanya, ada beberapa tumbuhan itu berkembang biak secara generatif. Nah, bagaimana dengan jagung ini? Generatif apa vegetatif? Hah? Generatif. Alasannya kenapa? Bisa dijawab? Ya? Apa alasannya anak-anak berani mau katakan pengembang biak jagung generatif? Karena ada bunganya. Bunga jagung walaupun baunya tidak harum, ini bisa di benang sari dan serbuk sarinya itu jatuh di kepala putik, bisa disebabkan oleh angin, bisa oleh dihingapi burung sehingga serbuk sarinya itu jatuh di kepala putik, jadilah pembuahan jagung ya, seperti itu ya. Nah, itu generatif ya. Kalau perkembangbiakan vegetatif itu perkembangbiakan yang tidak melalui proses perkawinan. Itu berkembangbiaknya, bertambahnya tumbuh-tumbuhan itu bisa dilakukan dengan misalnya bagian tubuhnya, bagian akarnya, bagian daunnya, bukan melalui benang sari dan kepala putik, bukan melalui perkawinan bunga seperti itu. Nah, selanjutnya itu dulu materi tentang IPA. Nah, sekarang Pak belikan kamu lembaran kerja ya, lembaran kerja. Jadi Pak bagikan, silakan berdiskusi di kelompok anak-anak ya. Nah, ini lembaran kerjanya. Pak ambil sekarang. Silakan dikerjakan lembaran kerjanya dulu. Kasih nama dan nomor. Ya. Cara mengisinya, anak. Itu sudah ada petunjuknya. Yang pertama ada nomor. Udah itu ada nama tumbuhan. Udah itu di sampingnya ada cara berkembang biaknya. Kamu tinggal menyentang seperti suruh di atas itu ada apa generatif, apa vegetatif. Sudah itu manfaatnya untuk apa? Setelah manfaatnya untuk apa? Keterangannya diisi dengan tanaman itu kamu jumpai di mana? Di pasar misalnya, atau di kebun, atau di tegalan ya. Itu isi keterangannya. Dah, silakan dikerjakan.
dan kerjakan secara berdiskusi di kelompokmu. Nanti hasil kerja kelompokmu sampaikan di depan kelas supaya teman-teman dan teman yang lain agar menanggapi hasil kerja kelompok yang lain seperti itu. Ya. Ingat apa yang Pak katakan tadi, apa yang dari perkawinan namanya dekoratif, bertiga boleh namanya dekoratif. Ada yang mau tanya? Tadi bersih bunga Pak? Ada, Bu. Anak-anak, sudah semuanya selesai? Selesai ya? Nah, kalau sudah selesai hasil diskusi kelompokmu, hasil pekerjaannya, sekarang wakil dari masing-masing kelompok silakan dibaca hasil diskusinya, baca hasil lembaran kerjaannya ke depan kelas. Mulai dari Dewo, sana silakan ke depan. Ya. Silakan tepuk tangan untuk Dewa dulu. Ya, tepuk tangan ya. Ya, tepuk tangan. Ya, baca. Nama tumbuhan jagung, cara berkembang biak, generatif, manfaat bisa dimakan, keterangan di kebun. Tadi cara berkembang biak generatif, manfaat bisa diolah menjadi beras. Ya, diolah jadi beras. Di sawah. Terus. Nama tumbuhan kelapa, cara berkembang biak vegetatif, manfaat bisa diolah menjadi minyak, keterangan Bun, terus. simbol cara berkembang biak dan vegetatif bisa diolah menjadi keripik, keterangan di pasar. Mangga generatif, manfaat bisa dimakan, keterangan di halaman rumah. Cabai vegetatif, manfaat bisa diolah menjadi sampah, keterangan di kebun. Terung generatif bisa dimakan, keterangan di pasar. Nah, ya. Wortel bisa diolah menjadi sup, keterangan di kebun. Rambutan generatif bisa dimakan, keterangan di halaman rumah. Kunyit vegetatif, manfaat bisa diolah menjadi obat, keterangan di pasar. Ya, jumpai di pasar. Anak-anak, itulah dari hasil kelompok satu ya. Kira-kira kelompok yang lain ada yang berbeda ya? Ada berbeda ya? Kelompok sana ada berbeda ya? Tadi Dewo mengatakan kelapa itu berkembang biak dengan vegetatif. Apalagi vegetatif ya? Ya. Ya. Silakan dibaca. Nama tumbuhan jagung generatif, Ya. manfaat dimakan, keterangan di sawah. Padi generatif, makanan pokok nasi di sawah. Kelapa generatif, dijadikan jadi atau dimakan. Ya. Keterangan di kendala. Jiko federasi dimakan atau dijadikan keripik. Ya. Keterangan di kebun atau sawah. Mangga generatif dimakan atau dijadikan jus mangga.
mangga. Keterangan kebun atau pasar. Terung generatif sayur kebun atau wortel generatif dijadikan sup atau jus. Keterangan di pasar atau kebun. Rambutan rambutan generatif dimakan. Keterangan di pasar. Kunyit generatif bumbu atau obat luka. Keterangan di pasar atau di kebun. Ya, udah tepuk tangan. Yuk, kelompok 2 ya. Nah, kelompok 2. Jadi kelompok 1 tadi mengatakan kelapa itu vegetatif. Kelompok 2 mengatakan generatif. Anak apa tanya kelapanya berbunga apa enggak? Berbunga apa enggak? Cocok itu berbunga sih. Berbunga dia kelapanya anak ya. Berbunga kelapanya. Oleh karena itu kelapa itu berkembang biak dengan generatif, ya. Itu berbunga ya. Nah, seperti itu ya. Nah itu berarti anak ya dalam belajar IPA sudah bisa membedakan mana yang vegetatif dan mana yang generatif, mana yang vegetatif dan generatif. Nah sekarang taruh dulu LKPD-nya di bangku umum. Sekarang silakan baca sekali lagi judul daripada bacaan yang berjudul jagung berkembang biak. Silakan dibaca 3 menit ya. Setelah Pak dibaca, lalu anak Pak bagikan lembar kerja juga ya, isi untuk menentukan ide pokoknya. Dibaca dulu ya, dibaca dulu bacaannya tesnya. Baca dulu sebentar ya. Sudah ya? Sudah ya? Nah sudah. Sebelum Pak bagikan lembar kerja, silahkan lihat di layar dulu bagaimana caranya menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf ya. Lihat dulu teorinya anak-anak. Ini. Nah ini. Ya, sebelum kamu menentukan ide pokok dalam paragraf sebuah bacaan, apa judulnya tadi bacaannya? Judulnya? Bagaimana jagung itu berkembang biak ya. Caranya yang pertama untuk menentukan ide pokok mengandung pokok persoalan yang pertama. Kalimatnya pasti mengandung pokok persoalan. Yang kedua dinyatakan secara tersirat di kalimat utama ya. 3, kalimat utama bisa diidentifikasi melalui paragraf wacana ya. 4, kalimat utama bisa diidentifikasi melalui jenis paragraf utama. Sama ya. Ya, itu. Nah biasanya kan paragraf itu ada di awal, di akhir. Kalau di awal namanya induktif kan kalimat udah ya. Kalau di akhir namanya paragraf deduktif. Jadi yang pertama mengandung mana kalimat yang mengandung pokok persoalan. Ya, kalimat itu. Nah selain ide pokok, dalam kalimat itu ada ide penjelas, kalimat penjelas di bawah di belakangnya. Jadi kalimat penjelas itu, ide penjelas itu menjelaskan ide pokok yang ada di depannya. Itu ciri-ciri. Nah, sudah bisa dipahami, Nana? Sudah? Nah, sudah bisa dipahami. Sekarang silahkan diisi lembar kerja Pak bagikan sekarang untuk bisa media ya. Untuk menjawab pertanyaan menentukan ide pokok pada teks bacaan yang berjudul bagaimana jagung berkembang. Ini lembar kerjanya ya. Menulis di dalam lingkaran ditulis ya. Di bukunya juga ada modelnya seperti itu ya. Ide pokoknya. Tadi ke samping. Tadi di luar yang benar konkret menggunakan
Indonesia. Indonesia. Saya belum dapat. Sudah selesai anak diskusinya. Nah, kalau sudah selesai silakan dibacakan hasilnya ke depan kelas biar didengarkan oleh temannya. Ya, silakan kelompok 3 dibaca ya hasilnya. Selain satu tanaman yang dijadikan bahan pokok di berbagai negara, seorang petani jagung memiliki raham biak tanaman jagung dengan menamai biji jagung. Terjadinya pembuahan pada jagung. Setelah jagung berjam pembuahan, bunga jagung terus berkembang biak menjadi buah jagung. Supaya jagung tersedia sebagai bahan makan manusia. Nah, inilah hasil pekerjaan dari kelompok 3 tentang menemukan ide pokok dalam masing-masing paragraf dari bacaan tadi. Yang pertama, dia menulis jagung salah satu tanaman yang dijadikan bahan pokok di berbagai negara. Benar, anak? Benar, anak? Benar. Ya, terus. Nomor 2, seorang petani jagung memulai perkembangbiakan dengan menanam biji jagung. Benar, anak? Paragraf yang ketiga, terjadinya pembuahan pada jagung. Terus paragraf yang keempat katanya setelah jagung terjadi pembuahan, bunga jagung harus terus berkembang biak menjadi buah jagung. Terus paragraf yang terakhir, supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia. Itu ide pokoknya dalam paragraf tadi. Ya, berarti Nana sudah bisa mencari ide pokok dari wacana yang berjudul bagaimana jagung berkembang. Ya, gitu. Nah, sekarang taruh dulu adunya di meja ya. Sekarang kita lanjutkan kepada IPS sekarang ya. Yang tadi satu baca ya. Ya, lihat di bapak dulu Nana di layar ya. Lihat di layar dulu. Ya. Terus, lihat di layar. Ini ada ASEAN ya. Ya. Lihat, dibaca ya. Itu wilayah Asia Tenggara. Nah, lihat di bapak, lihat di layar dulu. Lihat Nana. Ini Malaysia ya, ini Malaysia. Ini Malaysianya hanya 2 di bagian barat dan bagian timur. Ya, selainnya ini adalah negara Indonesia, Thailand ya. Nah terus tentang nih kita bicara tentang perbedaan sosial budaya antara negara Indonesia dengan Malaysia ya. Jadi 2 negara aja dulu. Untuk selanjutnya kita bicara di hari kesempatan lainnya terkait dengan kondisi geografisnya. Yang pertama, coba perhatikan ya di layar ya. Perhatikan elemen silakan. Indonesia negaranya berbentuk kepulauan, sedangkan Malaysia memiliki 2 wilayah pulau saja, yaitu bagian barat dan bagian timur, dan sesudaratan dengan Pulau Kalimantan. Yang kedua, perbedaannya jumlah penduduk Indonesia
250 juta, sedangkan Malaysia 30 juta. Terus menggunakan bahasa Indonesia, kalau di Indonesia, sedangkan Malaysia menggunakan bahasa Melayu. Terus negara Indonesia adalah negara demokrasi, sedangkan Malaysia adalah negara kerajaan dan parlemen. Indonesia daerahnya diapit oleh 2 benua, sedangkan 2 benua dan 2 samudra, sedangkan Malaysia berbatasan negara dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Itu bedanya ya. Nah, itu. Terus itu. Nah ini punya segitu materinya. Sekarang Pak bagikan untuk IPS-nya, lembaran kerjanya ditulis ya. Diskusikan juga dengan temanmu. Silakan ya. Silakan. Udah selesai Nana? Dah. Nah yang sudah, silakan baca hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. Nah, siapa yang udah selesai? Nenek baru baca. Nah kelompok ini silakan dibaca ya. Nenek dibaca ya. Yang ya. Keadaan geografis Indonesia berbentuk negara kepulauan. Letaknya sangat strategis, diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Malaysia hanya memiliki 2 wilayah, Malaysia Barat dan Timur. Hanya berbatasan dengan beberapa wilayah di negara ASEAN. Ya, terus ya. Yang sosial budaya Indonesia, penduduk Indonesia ya. 250 juta jiwa. Malaysia hanya 30 juta. Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Malaysia menggunakan bahasa Melayu. Pemerintahan berbentuk republik. Kepala pemerintahan presiden. Malaysia pemerintahan berbentuk parlemen.
kepala pemerintahannya pemerintahannya Perdana Menteri. Ya, tepuk tangan anak wakil dari kelompok 2. Tepuk tangan. Ya. Tuh, ya. Terus coba sini coba pinjam dulu hasil kerjanya. Nah, ini dari hasil dari kelompok 2 ya. Jadi perbedaannya adalah tulisnya perbedaan geografis dan sosial budaya antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Apa kesimpulan pelajari yang kita pelajari hari ini? Kan ada di sana kesimpulan yang Pak berikan. Apa pelajarannya? Kesimpulan hari ini. Kan dibaca. Apa Bang? Baca deh Bang. Baca. Keras yang keras ya. Simpulan belajar hari ini IPA tentang pengembangbiakan pada tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif. Perbedaan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Bahasa Indonesia menunjukkan ide pokok pada sebuah paragraf. ITS ASEAN terutama perbedaan sosial budaya terkait kondisi geografis antara Indonesia dan Malaysia. Kurangan anak. Nah, sekarang Pak akan berikan tes kepada anak-anak untuk mengetahui sampai di mana anak-anak bisa memahami, mengetahui tentang apa yang kita pelajari tadi. Nanti setelah ini dikumpul segera ya. Nah itu, sekarang Pak ambil tesnya. Di mana tulis Pak? Tulis. Aduh. Jawabi anak-anak Pak berikan tadi, silahkan dikumpul kalau sudah selesai ya. Ketua kelas silahkan dikumpul. Kumpul ketua kelas. Baru dijawab Pak. Udah? Nah, jadi sekarang hasil dari pengerjaan anak-anak, hasil dari tes anak tadi sudah anak kumpulkan ya. Pelajaran juga sudah disimpulkan oleh teman anak tadi apa yang kita peroleh hari ini. Nah, sebelum Bapak akhiri, mari kita menyanyi salah satu lagu wajib kita, yaitu lagu wajib Satu Nusa Satu Bangsa ya. Kita mulai 1, 2, 3. Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bangsa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Perhatikan anak, untuk hari ini pelajaran telah selesai. Silakan ketua kelas memimpin doanya sebelum Bapak akhiri. Silakan ketua kelas. Sebelum